Nah, hari ini kita akan membahas spesial tentang bidara. Ya, siapa yang belum tahu bentuk tanaman bidara nih? Video ini akan kita bagi menjadi 3 bagian ya, yaitu manfaat daun bidara, buah bidara, dan manfaat bidara khusus untuk kesehatan rambut dan kulit. Oke, jadi kalau teman-teman pengen tahu semua manfaat tentang tanaman bidara, jangan lewatin ketiga video ini ya. Yuk, bagian pertama kita akan bahas tentang daun bidara atau nama ilmiahnya Ziziphus mauritiana. Nah, daun bidara ini telah digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai budaya selama berabad-abad. Dalam pengobatan Islam, daun bidara digunakan untuk membersihkan tubuh secara spiritual dan fisik, termasuk dalam mandi jenazah. Di India, Ayurveda memanfaatkan daun bidara untuk mengobati luka, peradangan, dan gangguan pencernaan. Bahkan dalam masyarakat Afrika, daun ini sering digunakan sebagai bahan antiseptik alami, di mana popularitas daun bidara semakin meningkat seiring dengan dukungan penelitian ilmiah yang mengungkap berbagai manfaat kesehatannya. Yang pertama sebagai antioksidan. Nah, daun bidara punya kandungan fenolik yang tinggi, bertindak sebagai antioksidan alami untuk melawan radikal bebas. Daun bidara pada dosis sekitar 200 sampai 400 mg per kilogram berat badan efektif meningkatkan antioksidan pada model tikus. Ya. Yang kedua, efek antibakteri. Nah, daun bidara juga efektif untuk melawan bakteri patogen seperti Escherichia coli dan Staphylococcus aureus karena kandungan flavonoid, tanin, dan saponinnya. Para penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun bidara punya aktivitas antibakteri yang signifikan terhadap berbagai jenis bakteri termasuk Salmonella dan Klebsiella. Konsentrasi ekstrak daun bidara sebesar 100 sampai 300 mikrogram per mili efektif untuk membantu melawan bakteri. Selanjutnya antiinflamasi. Nah, kandungan flavonoid dan tanin dalam daun bidara membantu meredakan peradangan dengan menghambat mediator inflamasi seperti interleukin 6 dan TNF alfa. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun bidara dapat mengurangi peradangan pada tikus dengan model peradangan akut. Jadi tikusnya dibuat meradang, lalu diberikan ekstrak daun bidara dan ternyata itu dapat membantu mengurangi peradangan pada tikus. Yang keempat, neuroprotektif. Nah, daun bidara ternyata memberikan perlindungan saraf melalui aktivitas antioksidan dan antiinflamasi, di mana dapat membantu mengurangi stres oksidatif pada otak. Nah, pada penelitian menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun bidara mengurangi stres oksidatif pada tikus yang dibuat epilepsi. Dan ternyata daun bidara dapat meningkatkan fungsi kognitif pada tikus juga. Jadi daun bidara punya potensi untuk membantu melindungi syaraf-syaraf pada otak kita. Dan yang terakhir adalah menyembuhkan luka. Ya, tanin dalam daun bidara dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka dengan merangsang pembentukan jaringan baru. Pasta daun bidara yang dioleskan pada luka terbuka mempercepat penyembuhan jaringan epitel dibandingkan dengan kelompok kontrol. Lalu gimana cara pakai dari daun bidara? Yang pertama, kalian bisa merebus 5-10 lembar daun bidara dalam 500 ml air hingga mendidih. Minum 2 kali sehari untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi peradangan pada tubuh. Pada pasta, teman-teman bisa menghaluskan daun bidara segar dengan sedikit air hingga menjadi pasta, lalu oleskan pada luka atau kulit yang bermasalah untuk mempercepat penyembuhan. Selain itu, teman-teman bisa mengkonsumsi ekstrak daun bidara sesuai dosis yang dianjurkan pada manusia sekitar 200 sampai 400 mg per hari. Namun perlu diperhatikan beberapa efek sampingnya ya. Konsumsi berlebihan daun bidara dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual maupun diare. Serta sebaiknya, karena belum ada uji klinis pada manusia terhadap manfaat daun bidara, maka sebaiknya teman-teman jangan mengkonsumsi daun bidara lebih dari 4 sampai 5 hari dan jangan lebih dari dosis yang dianjurkan ya. Apalagi kalau teman-teman mau mengkombinasikannya dengan obat-obatan lain, maka sebaiknya konsultasi ke dokter terlebih dahulu dan mengecek fungsi kesehatan teman-teman agar tidak terjadi efek samping yang merugikan. Oke,
Kita tadi sudah membahas tentang manfaat dari daun bidara. Sekarang kita akan bahas tentang buah bidara atau yang dikenal juga sebagai jujube. Nah, buah bidara ini punya sejarah panjang dalam pengobatan tradisional di berbagai budaya ya. Di Cina, buah bidara dikenal sebagai salah satu bahan penting dalam pengobatan tradisional untuk meningkatkan energi dan memperkuat kekebalan tubuh. Dalam Ayurveda, buah bidara digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan, insomnia, dan memperbaiki kesehatan kulit. Selain itu, buah ini punya makna spiritual dalam beberapa tradisi dan sering digunakan sebagai bahan ritual dalam penyembuhan penyakit. Kini buah bidara semakin banyak diteliti karena kandungan nutrisinya yang kaya dan manfaat kesehatannya yang sangat luas. Ternyata buah bidara ini punya makronutrien seperti karbohidrat, serat, dan protein yang bermanfaat untuk meningkatkan energi pada tubuh, membantu menjaga kesehatan pencernaan, mencegah sembelit, dan mendukung regenerasi jaringan tubuh. Buah bidara juga tinggi akan vitamin seperti vitamin C sebagai antioksidan alami yang melindungi tubuh dari radikal bebas dan meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin A atau beta karoten penting untuk kesehatan mata dan kulit kita, serta vitamin B kompleks untuk membantu metabolisme energi dan mendukung fungsi sel syaraf. Mineral. Buah bidara mengandung kalium untuk membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan tekanan darah, kalsium untuk membantu mendukung kesehatan tulang dan gigi, serta zat besi untuk mencegah anemia dengan meningkatkan produksi hemoglobin. Buah bidara juga mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid. Ini tinggi akan antioksidan yang dapat melindungi sel dari kerusakan degeneratif. Saponin membantu mengatur kadar kolesterol dan punya sifat antimikroba serta polisakarida untuk mendukung sistem kekebalan tubuh dan metabolisme kita. Nah, kita udah bahas tentang nutrisinya. Sekarang kita akan bahas tentang manfaat kesehatan dari buah bidara. Oke, yang pertama efek anti kanker. Nah, buah bidara mengandung senyawa bioaktif seperti polisakarida, triterpenoid, dan flavonoid yang mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Mekanisme ini terjadi dengan meningkatkan kematian pada sel-sel kanker, menghambat jalur sinyal terkait kanker, dan meregulasi mikrobiota usus untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita melawan kanker. Penelitian menunjukkan bahwa ketika tikus yang memiliki kanker kolorektal atau kanker pada area kolon ya mengkonsumsi buah bidara selama 62 hari ini mampu mengurangi pertumbuhan sel kanker pada kolon dan memperlambat proses karsinogenisnya. Penelitian lain mengungkapkan bahwa buah bidara dapat menghambat jalur pertumbuhan kanker sehingga menurunkan jumlah tumor pada kolon. Antioksidan. Nah, buah bidara kaya akan flavonoid dan fenolik serta polisakarida yang memberikan perlindungan terhadap radikal bebas. Antioksidan ini membantu mencegah kerusakan sel akibat stres oksidatif yang berkontribusi pada penyakit degeneratif. Pada penelitian yang dilakukan terhadap lalat buah ya, suplementasi buah bidara dapat menurunkan stres oksidatif dan memperpanjang masa hidup lalat buah nih teman-teman. Di mana ekstrak buah bidara dengan konsentrasi 150 mg per mili secara efektif meningkatkan aktivitas antioksidan pada model hewan. Selanjutnya antiinflamasi. Nah, buah bidara punya efek antiinflamasi yang signifikan untuk menghambat proses peradangan seperti interleukin 6, TNF-alfa, dan nitidoxan. Aktivitas ini membantu mengurangi peradangan kronis yang terkait dengan berbagai penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, maupun penyakit ginjal. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak alkohol buah bidara efektif mengurangi peradangan pada tikus yang diinduksi dengan karagenan. Penelitian lain menemukan bahwa polisakarida dari buah bidara meningkatkan kadar interleukin 10 dan IFN gamma sehingga mengurangi peradangan pada tikus dengan imunodefisiensi. Ini membuat buah bidara punya potensi untuk mengurangi peradangan serta meningkatkan daya tahan tubuh. Regulasi gula darah dan kolesterol.
Konsumsi buah bidara membantu mengatur kadar gula darah dan lemak melalui peningkatan sensitivitas insulin serta pengurangan akumulasi pada lemak tubuh. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pemberian 200 sampai 400 mg per kilogram polisakarida buah bidara pada tikus yang diberi diet tinggi fruktosa atau tinggi gula selama 4 minggu dapat menurunkan kadar gula darah hingga 10% dan meningkatkan insulin hingga 38%. Selain itu, studi lain menemukan bahwa buah bidara dapat meningkatkan sensitivitas insulin yang bagus banget untuk mengontrol kadar gula darah kita. Dan yang terakhir adalah pendukung sistem kekebalan tubuh. Polisakarida aktif dari buah bidara membantu meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh dengan merangsang produksi sel imun seperti limfosit dan makrofag. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak buah bidara meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag dan proliferasi limfosit. Pada penelitian ditemukan bahwa buah bidara dapat meningkatkan fungsi limpa dan thymus pada tikus, di mana ini terbukti sebagai peningkat daya tahan tubuh atau imunomodulator yang signifikan pada hewan. Lalu gimana cara penggunaannya nih? Kalian bisa mengkonsumsi buah bidara segar secara langsung sebanyak 10-20 gram per hari sebagai camilan sehat untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan kesehatan pencernaan. Atau menggunakan ekstrak buah bidara dengan dosis 300-500 mg ekstrak buah bidara per hari untuk menurunkan kadar gula darah dan melindungi fungsi hati. Selain itu, teman-teman bisa menggunakan teh buah bidara, di mana kalian bisa menyeduh potongan buah bidara kering dalam air panas selama 5-10 menit yang bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan meningkatkan kualitas tidur. Jadi nggak hanya daunnya punya manfaat bagus, ternyata buah bidara juga optimal banget untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun ingat ya, semua penelitian ini baru dilakukan pada model hewan. Belum ada uji klinis yang dilakukan pada manusia, sehingga wajib hati-hati, jangan berlebihan dan jangan dalam jangka panjang. Jika ini dikombinasikan dengan obat-obatan lain, maka sebaiknya konsultasikan ke dokter dan awasi kondisi kesehatan kalian masing-masing. Dan itu tadi bisa aku jelaskan tentang manfaat dari tanaman bidara. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video selanjutnya.